Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti bos arem untuk motor matic Yamaha. Semua motor matic Yamaha bos aremnya sama. Langsung saja kita proses pembongkaran. Kita tahan menggunakan kunci 14, kemudian kita buka murnya menggunakan kunci 14. Langsung saja kita lepas asnya. Apabila susah agak pukul, kemudian tarik seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk bosnya sudah lepas dari karetnya. Kemudian kita tarik mesinnya ke belakang dan jangan lupa kabel rem kita kendorkan ataupun kita lepaskan ya. Nah, kemudian tarik saja seperti ini sampai terpisah. Nah, ini udah terpisah. Kemudian kita sediakan kunci sok 19 yang tipe impact yang agak tebal, kemudian kunci sok 32 dan baut 14 yang panjangnya 15 cm. Nah, seperti ini langsung saja kita proses penrekeran ya. Dan untuk bearing itu hanya sebatas bantalan saja karena ulir bautnya itu sangat pendek. Jadi untuk pengganjalan bisa menggunakan apa saja ya teman-teman, bisa menggunakan bos ataupun apa saja. Nah, terus saja kita proses pengencangan seperti ini dan bos arem pun sudah terlepas dengan mudah tanpa ada risiko crankcase pecah dan sangat efektif dan sangat cepat. Nah, ini bos arem yang lama ya udah rusak seperti ini, kita ganti menggunakan yang baru. Kita kasih yang original teman-teman. Untuk yang original kurang lebih untuk harga satu bijinya itu 45 ribuan ya. Kemudian di sini saya menggunakan alat khusus untuk pendorongannya. Kita dorong pinggirnya, jangan tengahnya supaya tidak rusak lagi. Kemudian kita gunakan baut dan bekas komstir supaya si bosnya itu bisa masuk ke dalam dan presisi di crankcase-nya. Langsung saja kita proses pemasangan, kemudian kita kasih pelumas ya supaya lebih mudah saat pemasangannya. Nah, kemudian ini untuk bearing hanya sebatas bantalan saja ya teman-teman. Tinggal kita kencangkan saja secara perlahan. Sebaiknya kita kencangkannya manual ya. Kalau misalkan kita punya impact juga, jangan pakai impact, kita pakai manual saja supaya ada perasaannya ya teman-teman. Nah, terus saja seperti ini. Pokoknya cara ini bisa diterapkan untuk semua jenis motor matic Yamaha ya teman-teman. Cuman beda cara pembongkaran saja. Dan untuk bos aremnya ini sama saja, mau NMAX mau Yamaha Mio lama itu sama ya untuk bos aremnya. Oke, terus saja kita tracker seperti ini sampai benar-benar masuk ya teman-teman. Nah, ini udah mau masuk ya, tapi ini kuncinya kependekan teman-teman, jadi kita tambah ganjel lagi ya. Nah, tambah bantalannya supaya si ulirnya lebih dekat. Dan cara ini pun aman ya, sering saya terapkan teman-teman. Nah, karena ada yang request tolong tutorialkan cara mengganti bos arem untuk motor Yamaha. Nih, saya videokan langsung ya. Nah, teman-teman, ini udah masuk ya, udah masuk seperti ini. Tinggal kita lepas saja bautnya dan itu pun sudah rata. Nah, tinggal yang kanannya juga kita ganti, dua-duanya kita ganti ya teman-teman, sama prosesnya seperti sebelumnya ya. Menggunakan kunci sok 19, kemudian baut kunci sok 32 untuk menahan supaya sekali tracker langsung jadi ya. Jadi nggak banyak bantalannya itu, kalau bautnya panjang bisa sekali jadi teman-teman. Dan cara ini pun sangat mudah sekali teman-teman, nggak ada keras-kerasnya. Yang penting bautnya yang bagus, baut baja, jangan pakai baut yang biasa. Kalau pakai baut biasa itu rawan selek ataupun dol, karena baut baja juga terkadang murnya itu suka dol ya akibat penrekeran terus. Oke, ini udah terlepas ya, tinggal kita kasih pelicin gemuk sedikit aja seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang lagi bearing 6300, kemudian bekas komstir ya. Untuk pengganjalan di belakang itu bebas, mau gunain apa saja bebas, yang penting ada ruangan ya. Oke, seperti ini. Tinggal proses penrekeran lagi. Nah, dengan cara ini aman teman-teman ya. Pokoknya aman banget, saya rekomendasikan dengan cara ini. Modalnya sedikit. Kita cuma beli baut baja aja, paling harganya 15 ribuan ya. Dan itu pun baut baja awet banget teman-teman. Bisa dipakai berkali-kali, bisa menghasilkan uang. Nah, seperti ini. Ini udah mau masuk ya teman-teman, tuh udah mau masuk. Jadi yang saya dorong itu pinggirnya, bukan tengahnya ya. Kalau tengahnya itu nanti si bosnya malahan maju ke depan, jadinya nanti terpisah sama karetnya. Jadi jangan dorong tengahnya supaya lebih oke. Oke, ini udah terpasang dua-duanya.
tinggal kita proses pemasangan saja. Nah, di sini saya dibantu oleh 2 orang ya teman-teman, supaya lebih mudah saat memasukkannya lagi. Nah, setelah masuk seperti ini kita tahan dulu ya. Kita tahan, kemudian di sana kita tahan, kemudian asnya kita kasih gemuk supaya lebih licin. Setelah itu baru kita masukkan asnya. Nah, kita masukkan. Kalau misalkan agak keras, pukul tapi harus pas ya. Pukulnya bos itunya harus pas, supaya bautnya nggak rusak. Oke teman-teman, ini udah masuk ya, tinggal kita kencengin lagi murnya. Nah, jadi begitulah teman-teman tutorialnya ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.